Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, ada pertanyaan masuk di beranda santri kota. Apakah mursyid torikoh sudah boleh tidak sholat? Ini ramai sekali ya di media sosial ya, beberapa kesaksian. Katanya mursyid torikoh, katanya ya salah satu pimpinan torikoh lah, tetapi tidak sholat. Ada juga yang menyaksikan tidak dalam kurun waktu lama, ia tidak melaksanakan sholat maghrib, Isya karena sibuk dengan tamu, atau mungkin sholat maghribnya dijamak dengan Isya sehingga nunggu tamu-tamu pulang semua nanti di tengah malam kemudian menjamak sholatnya. Tapi kita tidak pernah tahu ya sesungguhnya yang terjadi. Tapi misalnya ada orang ngakunya wali, mursyid torikoh, tapi tidak sholat. Nah, pertanyaan sederhananya begini, sahabat. Nabi aja tidak pernah meninggalkan sholat. Nabi aja tidak pernah. Kira-kira lebih sufi mana? Lebih dekat mana Nabi dengan orang-orang yang katanya wali itu? Dengan Allah. Nah, ayolah. Sebagai muslim, cerdas dikit lah. Ya, cerdas dikit. Jangan mudah percaya dengan penampilan. Jangan mudah percaya dengan simbol-simbol yang menyesatkan. Artinya apa? Mendefinisikan orang paling bertakwa itu jangan pada sorbannya, jangan pada odengnya, jangan pada tasbihnya, tetapi dilihat ilmunya, ketaatan ibadahnya, akhlaknya. Begitu, sahabat. Lama-lama hancur kita ini. Kenapa? Karena kita terlalu percaya pada simbol. Mendefinisikan orang paling bertakwa. Harus anaknya kiai. Harus pesantrennya besar. Tidak ada jaminan. Pondok pesantren itu adalah dunia. Dunia, buktinya apa? Banyak orang-orang yang ketika meninggal dunia, mewarisi pesantren, anaknya rebutan. Gitu loh. Yang ibadah itu ngajinya itu, ngajarnya itu. Maka dari itu, sudahlah, ayo kita buka pikiran kita. Jangan terlalu percaya pada hal-hal yang sifatnya simbolik. Agar keagamaan kita, khususnya di Indonesia, ya semakin meningkat. Ada lagi pertanyaan nih. Oh, bukan pertanyaan ya, tapi statement dari subscriber santri kota. Sudah saatnya NU mengedukasi masyarakat soal ziarah kubur. Oke, ini masukan yang luar biasa menurut saya. Ziarah kubur memang pernah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha. Jadi Nabi pernah melarang orang Islam ziarah kubur. Kenapa? Karena khawatir. Ya. Yang awalnya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, mintanya kepada kuburan. Pada waktu itu, iman umat Islam, ini alasannya ya, pada waktu itu umat Islam masih labil. Baru masuk Islam lah kira-kira begitu. Tetapi fazuruha, kemudian diperintahkan untuk ziarah kubur. Tujuannya apa? Satu, mengingat kematian. Yang kedua, mendoakan orang yang meninggal dunia. Nah, Islam sudah clear persoalan ini. Di Indonesia, kiai-kiai pun juga sudah clear. Mau NU, mau Muhammadiyah sama. Ya, tetapi memang ada penyimpangan-penyimpangan di tengah-tengah masyarakat. Ya, bagi orang yang memiliki dasar pengetahuan agama yang benar, saya rasa ini semua sudah selesai. Tak perlu diperdebatkan. Tidak ada ceritanya kiai
Orang-orang yang alim datang kuburan, nyembah kuburan, minta kepada pohon, minta kepada orang lain, tidak ada. Tetapi kemudian bagi masyarakat yang dalam tanda kutip kurang memahami konteksnya, ini menyalahgunakan. Itu diakui atau tidak, kejadian itu pasti ada. Yang error ada. Maka dari itu, mari kita dudukkan persoalan ini pada tempatnya. Sudahlah, mari kita cerdas sedikitlah, ya. Jangan 100% percaya kepada orang. Kenapa? Orang masih memungkinkan salah, silaf lidah, ya. Atau memang sengaja menyesatkan orang, ya. Makanya kita baca buku atau penjelasan-penjelasan yang sudah dipastikan kebenarannya. Jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Persoalan kuburan, persoalan tahlilan, semua sudah clear. Ya. Misal, ini saya tambahkan ya. Persoalan bolehkah makan nasinya orang yang meninggal dunia. Ini terjadi nih di kampung-kampung. Orangnya sudah miskin, orang tuanya meninggal, terpaksa bikin tahlilan. Kadang kalau nggak bikin tahlilan, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ketujuh, jadi omongan di tengah-tengah masyarakat, seolah-olah itu kewajiban. Ya, nah ini salahnya di sini nih. Sudah keluarganya hilang, hartanya pun hilang. Hati-hati. Jangan-jangan di situ ada haknya anak yatim yang harus dikasih kepada tetangganya gara-gara apa? Takut jadi bahan omongan tetangganya. Ini ada begini, ada. Nggak perlu ditutup-tutupi. Ya, kalau kita lihat teksnya, lihat beberapa penjelasan hadis, ya, ada penjelasan. Jadi Rasulullah itu menyuruh sahabat-sahabat untuk membawa makanan kepada keluarga yang meninggal, ada. Tetapi ada penjelasan yang lain bahwa Rasulullah pernah, ya, diminta oleh keluarga keluarga duka untuk makan. Rasulullah awalnya nggak mau. Tapi ketika disampaikan bahwa ini adalah sisa harta orang yang meninggal yang memang inginnya disedekahkan untuk dia, Rasulullah berkenan. Nah, kita perlu melihat konteksnya. Jika misalnya yang meninggal dunia orang kaya raya, hartanya banyak, meninggal dunia, bikin tahlilan 7 hari, masak-masak, makan-makan di situ, dan sudah diikhlaskan atau diniatkan bahwa apa yang mereka lakukan untuk menyedekahkan orang yang telah meninggal dunia, nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah itu sudah miskin, harus membiayai tahlilan 7 hari 7 malam, ya kan? Hartanya habis. Kecuali kalau tradisi di kampung saya itu biasanya tetangga-tetangga itu datang ke rumah duka membawa beras, membawa mie, membawa ikan, dimasak di rumah yang meninggal dunia. Tujuannya apa? Agar membantu nanti sekaligus bikin tahlilan. Kalau dari sisi ritual, ya, tidak ada satupun bacaan-bacaan di tahlilan yang sesat. Nggak ada. Nggak ada. Teman-teman yang anti tahlilan, datang aja kalau ada orang tahlilan. Atau rekam. Nggak ada. Tahlilan tuh nih baca apa? Ayat Al-Quran. Kemudian tasbih, tahmid, tahlil. Itu yang dibaca. Nggak ada bacaan lain di saat tahlilan itu. Dari sisi amalan ya. Nah, tinggal dari sisi tradisi. Karena dulu ada cerita, ya di sekitar kampung saya sendiri. Ketika ada orang meninggal, kemudian datang tetangganya yang lain, nanya, di kampung sini, sapinya milik siapa yang sudah layak disembelih? Disembelih rame-rame, disuguhkan di saat tahlilan. Nah, tetapi kemudian sapi itu harganya itu
dibebankan kepada keluarga yang ditinggalkan. Lah, yang begini tidak beres. Ya, jangan diikuti. Apapun ormasnya, walaupun sekiai sekalipun, kalau yang model begini jangan diikuti. Rasulullah maksudnya itu menyuruh sahabat-sahabat nengok orang sakit, ya, nengok keluarga yang ditinggalkan, tujuannya menghibur, mendoakan, bukan memberatkan. Jadi sekali lagi, mau tahlilan 70 hari terserah. Ya. Yang penting jangan sampai memberatkan tuan rumah duka. Kalau itu memberatkan tuan rumah duka, ya, bahasa sederhananya begini. Kalau kita makan nasinya orang mati, ternyata keluarga si mayit itu keberatan, ya, sudah bertanggung jawab membayar hutang-hutang sisa, masih harus bertanggung jawab membiayai tahlilan, haram makan itu. Tetapi kalau sebaliknya, orang punya, ya, apalagi tetangga datang nyumbang beras, nyumbang telur, nyumbang mie, dan lain-lain, untuk meringankan beban duka, kemudian bikin tahlilan rame-rame di situ, tidak ada sedikit pun hati yang keberatan, maka itu tidak ada masalah. Nyuwun sewu, teman-teman NU ini orang-orang Suriah juga harus belajar lagi. Sering-sering memaksakan dalil-dalil yang nggak jelas, sehingga kalau ketemu alumni-alumni Umil Qura atau Madinah itu memang kita jeblok. Karena gara-gara NU punya tradisi 7 hari ada hadisnya, nanti 40 hari ada hadisnya, 100 hari ada hadisnya, sehingga terus repot kayak Nabi itu NU gitu. Jadi itu memang masalah menurut saya itu. Jadi memang berat. Kadang-kadang saya yang menekuni ngaji terus sampai sekarang belajar saja sering nggak ngerti hadis yang ala NU itu memang masalah secara riwayat itu. Makanya kiai-kiai kita itu kalau ketemu kubu sebelah mesti digojlok, itu hadis sahih apa enggak. Cuma selama ini alhamdulillah yang tanya ya enggak paham, yang ditanya ya enggak paham, jadi akhirnya sama-sama diam. Dan beberapa tradisi NU di daerah-daerah yang kebetulan komunitasnya beda itu terus akhirnya dirubah, kirim doa bersama atau apalah, yang karena tradisi kita itu dituduh mirip Buddha, mirip Hindu. Oke, kembali kepada topik awal. Mari kita cerdas menjadi masyarakat, menjadi orang Islam. Jangan mudah terpedaya dan tertipu dengan penampilan. Mari kita melek literasi, mencari penjelasan-penjelasan yang benar dan masuk akal, agar kita tidak mudah tersesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.